Lanjutin ini, lanjutin. Tadi kata Nabi, sesungguhnya Allah nggak melihat daripada fisik dan harta kalian, tapi Allah melihat daripada hati dan juga amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah, dan yang kita niatkan pun, acara hari ini, hijrah kita pun semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sama dengan halnya anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang luar biasa. Ini generasi zaman sekarang udah mulai parah, betul nggak Bu? Kemarin tahu nggak tuh yang Citayam Fashion Week? Iya tuh, jalan. Siapa? Selepel gitu ya? JJ sama ya, tahu ya bocah ya? Bocah pada tahu Bu tuh, pada nontonin TikTok. Iya si JJ sama si Bonge ya? Nah itu kita harus jaga tuh Bu. Anak-anak muda generasi zaman sekarang, wah media sosial penuh banget, cepat banget tuh menyebar. Ada media kayak begitu langsung pada ngikutin semua. Teman-teman saya pada sono semua Bu. Ada begituan, saya diajakin, kagak ntar gua majalah jadi Ustadz Bonge. Iya. Nah ini harus kita jaga. Makanya anak-anak muda zaman sekarang ini cakep kumpul-kumpul ngaji kayak begini. Makanya saya mau nanya, ini sebenarnya anak-anak muda kayak gini Bu, ini mereka kayak gini tuh boleh gaul apa enggak sebenarnya? Gaul boleh nggak Bu? Boleh gaul. Tapi gaulnya yang kayak gimana dulu? Iya, anak muda yang gaul, saya mau nanya Bu, anak muda yang gaul apakah anak muda yang kerjaannya suka mabok-mabokan? Lalu anak muda yang gaul apakah mereka yang kemarin pada main ke Citayam Fashion Week? Bukan. Anak muda yang gaul apakah mereka yang kalau lagi chattingan sama ayang embebnya ngomongnya begini, ngomongnya Bu, yang udah emang tiang iom ya. Oh, lebay banget, mam tiang mam siang maksudnya. Nih ibu-ibu udah mam tiang iom. Jawab juga ya. Iya emang lebay begitu Bu. Emang wajarin aja, emang kalau bocah baru pacaran sebulan 2 bulan itu masih manja-manjanya. Iya. Terus saking manjanya semalam malam minggu saya jalan naik motor, pacarnya sebelah naik motor nyalip saya pelan banget ngomong, yang aku nggak mau turun dari motor soalnya ecek ya. Becek maksudnya jalan. Becek maksudnya. Iya. Aduh. Begitu. Lalu anak muda yang gaul yang keren yang kayak gimana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Kayak gimana? Kayak gini. Kamu ntar ngomong sama orang tua apa aja. Anak muda yang gaulnya keren, yang gaulnya cakep, yaitu mereka yang selalu gaulnya di masjid, di musola, di majelis-majelis ta'lim, bareng sama orang-orang soleh, bareng sama para ulama, bareng sama para ustadz, bareng sama para kiai, bareng sama para habaib, selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjaga tata krama. Tuh baru anak muda yang gaul. Nih kayak pada hari ini saya lihat di sini banyak anak-anak mudanya, remaja putrinya, masya Allah. Emang makanya kalau kita ngaji begini Bu, ibu-ibu, bapak-bapak yang pada punya anak perempuan, ajakin ngaji kayak begini, cakep tuh. Sebab anak perempuan Bu kalau rajin ngaji, rajin ke majelis begini, cakep luar biasa. Coba bandingin malam minggu yang keluar tuh anak perempuan banyak. Saya ngelihat di jalan, masya Allah, semalam malam minggu tuh di jalan saya mau ngisi ceramah, ada anak muda laki-laki sama perempuan naik motor, yang perempuannya di belakang sampai nungging banget begini. Udah mana pas nungging pakai baju si ceweknya Bu umur 17 tahun pakai baju adeknya umur 10 tahun. Lah itu kan pakaian kayak begitu kalau diturunin ke bawah atasnya kan kelihatan ya Bu ya. Lah kalau dinaikin ke atas belahan bawahnya kelihatan. Mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Kalau ngelihat yang model begitu, jangankan Doni Dion yang masih muda, bapak-bapak yang agak tuaan, kalau ngelihat yang model begitu pasti ngomong dalam hatinya, iman sih gua kuat, iman, tapi kalau imin endut-endutan tuh ya. Udah tadi mama ngomong gitu lah enak. Tuh bocah tawa-tawa aja tuh, kayak paham aja ya. Astagfirullah. Lagi ngeliat jalan begitu tangannya begini juga. Astagfirullahaladzim.
Sama juga tuh. Iya, makanya luar biasa. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki diri kita. Jangan hanya yang orang tua saja, yang muda-muda juga sama. Gaulnya diperbaiki, semuanya diperbaiki. Kemudian setelah kita hijrah, pakaian kita, perilaku akhlak kita, kemudian apalagi ilmu kita juga harus hijrah. Artinya ilmu yang kita punya bukan hanya pada saat ini aja, harus terus ditambah ilmu kita nih. Dengan apa caranya? Dengan terus menuntut ilmu, dengan terus ngaji kayak begini. Ini terus, jangan sampai berhenti. Ada pengajian di mana kita datengin terus, yang namanya ngaji mah jangan sampai berhenti. Iya. Sebab kita mau belajar sama siapa lagi kalau bukan sama ulama, sama kiai, betul nggak Bu? Iya. Makanya zaman sekarang saya miris banget melihat orang pada kagak suka, pada benci, rada gendek sama kiai. Ya Allah. Apa? Kenapa? Kita akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau di dunia kita seneng sama kiai, ngaji sama kiai, kumpul sama kiai, sama ustad, nanti insya Allah mah kita di akhirat bakal dikumpulin juga Bu. Amin. Iya. Soalnya kan kita berharap kita di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Cuman kan kita ngaca juga Bu sama diri kita. Kita aja masih begini. Sholat kadang-kadang susah, maksiat juga jalan. Pengen masuk surga. Lu punya orang dalam apa? Iya. Nah makanya jangan gedek sama kiai Bu, sama ustad. Kita mau belajar ke baginda Rasulullah udah wafat. Sama sahabat udah wafat. Sama ulama sekarang. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Belajar sama ulama. Jangan sampai Bu, ini ulama luar biasa. Ulama kalau di akhirat itu masuk surganya belakangan Bu. Begitu sampai akhirat murid-muridnya duluan suruh masuk surga. Udah loh duluan. Gua nungguin semua murid-murid gua tuh ulama. Begitu dia udah mau masuk dalam, ada yang manggil, Kiai, manggilin. Pas dia nengok siapa? Nggak taunya muridnya ada di dalam neraka. Dia kunjungin sama kiainya ke dalam neraka. Dicari-cari, udah kagak ngenalin, udah angus mukanya. Si kiai nanya, ya Allah Ji, lu kenapa bisa masuk ke dalam sini? Kan di dunia lu sering ngaji sama gua, baca Quran sama gua, nemenin gua ceramah. Kalau bisa masuk neraka kayak gini? Lalu muridnya jawab, iya Kiai, saya bener ngaji sama Kiai, baca Quran sama Kiai, sering ngikut-ngikut Kiai. Cuman kalau Kiai kagak ada, saya suka ngomongin di belakang. Ada kayak gitu ada. Jangan sampai begitu dah. Nggak boleh begitu. Nuntut ilmu kita biar berkah, biar cakep. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Karena ilmu itu adalah sumber yang utama untuk melakukan hal yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Apalagi ilmu agama nih, yang bisa menghantarkan kita nanti ke surga. Juga penting ilmu dunia yang terus-menerus membawa harum nama bangsa. Jangan sampai terbata-bata, apalagi buta. Karena ilmu adalah cahaya yang bisa menyinari alam semesta. Aji, ini tuh ilmu. Sebab kalau orang semuanya punya ilmu itu semua hidupnya akan mudah, betul nggak Bu? Betul. Iya, ibu-ibu masak pakai ilmu juga nggak? Pakai. Bapak-bapak sini sholat semua pakai sarung, ada ilmunya nggak Pak? Ada ilmunya. Semua. Dan orang yang punya ilmu itu insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya coba kita lihat orang-orang alim yang punya banyak ilmu, hidupnya ada yang melarat, ada yang susah apa enggak Bu? Agak ada. Enggak ada Bu, orang-orang yang berilmu hidupnya susah, enggak ada. Lihat nih ustaz-ustaz kiai kita berilmu luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tuh, pasti diangkat derajatnya sama Allah. Lihat Ustaz, lihat Kiai, rata-rata mereka hidupnya sukses, punya pondok pesantren, punya madrasah, punya majelis taklim, muridnya banyak, jamaahnya banyak. Betul apa betul? Betul, nggak ada yang susah, Bu. Makanya mohon maaf, biasanya Ustadz sama Kiai badannya pada rada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada Ustadz Kiai badannya kurus, saya curiga jangan-jangan besek sama parcel dia jual di jalanan. Iya Bu, ya kayak sekarang nih Doni Dion nih baru megang mic aja udah 1 juta, megang mic doang nih, belum ditelan belum. Kalau ditelan mah bisa 15 juta buat operasi. Penting ilmu. Makanya dalam kitab Zubat dinyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap siapa saja yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka amalnya apa? Mardudatun, tertolak, la tuqbalu, nggak diterima. Kita pengen sholat nih, bagus sholat ibadah, tapi nggak paham ilmunya, kira-kira sah apa kagak? Kagak bakalan sah. Jadi penting yang namanya ilmu dan ibadah itu penting. Tapi Doni Dion juga selalu dinasehati nama guru kita. Kata guru kita gini, kalau antuma diundang ceramah jangan pakai ngarepin amplop. Isinya juga jangan Bu, kata guru saya. Jangan isinya jangan. Sebab Bu, kata guru saya tuh, kalau ada ustadz kiai yang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa ngundang ustadz kagak bayar. Nah ujungnya dong. Lah iya, kadang-kadang kita berat sebelah tuh. Kadang-kadang mohon maaf anak pengen hajatan, ngundang biduan penyanyi artis, bawain 2, 3, 5 lagu 30 juta 50 juta sanggup. Lah mohon maaf, kadang-kadang ustadz ceramah 1 jam, pas pulang buka amplop 100.000. Demen pas balik sendalnya hilang lagi. Ketuker sama jamaah. Apes banget. Iya, Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, amanah dari panitia insyaallah nanti akan dilanjutkan sama guru kita Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan Doni Dion juga mohon doanya, nanti insya Allah langsung berangkat lagi ke Bandung, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan buat kita semuanya, terus kita senantiasa manfaatkan apa yang Allah kasih buat kita. Nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, terus manfaatkan untuk hal yang baik-baik, untuk menuntut ilmu, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Jangan sampai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat begitu saja, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu buang-buang duit, giliran ada waktu malah nongkrong nggak jelas, giliran ada waktu malah ngomongin orang, giliran ada waktu kerjaannya main game terus, giliran ada waktu malah pacaran terus, giliran ada waktu hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu dipanggil sama Allah, mati. Naudzubillah min dzalik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng jeng
jeng jeng. Ya ilah, Ya Allah, sepi amat ya. Tibang akhirannya doang jeng gitu. Yang ini malah beda. Gimana? Jeng jeng dut. Lain diri. Ulang sekali lagi. Bi ahlil badri ya Allah jeng 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 jeng. Nah, begitu dong. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, para bapak dan ibu yang hadir di acara ini, yang mendengarkan Al-Fakir berbicara, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kurangnya, banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Benar. Please jangan ada dusta di antara kita. Doain ya Bu, biar kita senantiasa dikasih kesehatan sama Allah. Amin. Karena alhamdulillah bentar lagi nih masuk yang namanya nanti kan kita ketemu bulan Maulid Ibu ya. Alhamdulillah. Donidion jadwal udah banyak. Sekarang ini juga banyak, kita besok nanti hari ini langsung berangkat ke Bandung. Beberapa hari nanti Donidion juga langsung ngisi lagi acara di daerah Tangerang. Kemudian siangnya saya ngisi di daerah Parung. Dari Parung malamnya saya langsung ngejar lagi ke daerah Jakarta Selatan. Paginya saya ke Bandung lagi Bu, daerah Rancaikek. Siangnya langsung ngejar lagi ke daerah Purwakarta, dan malam tuh nanti acara terakhir itu di daerah Jakarta Barat. Itu juga kalau ada yang ngundang Bu. Iya. Udah serius banget natap gue. Mau bercanda lu. Ya itu juga kalau ada yang ngundang Bu, kalau kagak. Nyebutin aja kan tadi udah minta maaf. Nanti selesai Donidion turun, ibu bapak jangan pulang dulu ya. Ya Bu ya. Ya. Karena kita masih ada tausiah lagi dari guru kita, dan kita nanti pulang sama-sama setelah doa. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau kita masih dikasih umur dan kesempatan, kita akan berjumpa lagi insya Allah. Sekian yang bisa Donidion sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau bapak ibu pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Bapak ibu yang pengen punya mantu ustadz, cari Doni dan Dion yang tampan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.